Bulan ini adalah bulan pembalikan keadaan. Saudara tahu kenapa saya ngomong pembalikan keadaan? Karena biasanya di bulan Maret ini kita di bangsa Israel merayakan Purim. Oke. Satu-satunya kitab yang menceritakan Purim dengan sangat detail adalah kitab Ester. Kalau saudara lihat di kitab Ester, saudara, itu satu-satunya kitab yang enggak menulis kata Yahweh. Saudara bisa menyelidikinya, dan satu-satunya kitab yang tidak menyebut nama Yahweh adalah Ester. Tapi di dalam kitab Ester banyak hal diceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi tidak ada satupun dalam kitab Ester disebutkan YHWH, itu tidak ada. Hari ini kita mau baca dari Kolose 2 ayat 9. Saya percaya bulan ini, bulan Maret adalah bulan Purim buat setiap kita, buat bangsa ini. Kemarin-kemarin saya sudah mendengar dari wakil Menkes, dari kementerian, ada rencana, saudara. Pandemi ini akan dirubah menjadi endemi. Dan kita sebagai umat yang dibenarkan, kita harus mendukung doa, kita harus mengiyakan dan mendeklarasikan pandemi ini harus jadi endemi. Jadi penyakit biasa karena sudah ada obatnya. Dan tidak ada lagi kematian atas bangsa ini karena yang namanya COVID. Dan saya percaya pandemi akan dirubah jadi endemi. Beban akan diubah menjadi berkat. Malam akan diubah menjadi siang. Karena di bulan ini adalah bulan Purim, bulan pembalikan keadaan buat bangsa ini, buat keluargamu, buat hidupmu. Dan saya percaya Yesus yang berkata, firman Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang ada di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, ternyata di dalam Yesus secara jasmani ada kepenuhan Allah. Bukan secara rohani, tetapi secara jasmania. Artinya apa? 10 hari yang lalu saya sharing tentang bergantung sama Yesus, nempel sama Yesus. Betul saudara? Kita harus berakar dalam Yesus. Karena kita ini adalah rantingnya. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, secara jasmaniah Yesus itu menerima kepenuhan Allah. Allah yang pada naturnya hakikatnya adalah roh. Dan dia ingin menyentuh bumi ini dengan melalui siapa? Yesus. Sesuatu yang supranatural, sesuatu yang roh, yang gak kelihatan. Dia ingin menyentuh bumi, satu-satunya jalan harus melalui yang jasmania. Yaitu siapa? Yesus. Surga bumi itu terpisah, saudara. Tapi melalui Yesus, roh Allah masuk di dalam Yesus secara jasmaniah. Dan akhirnya kita bisa terima mujizat. Kita bisa terima yang namanya supranatural. Melalui siapa? Yesus. Kita bisa terima yang ajaib. Kita bisa terima pembalikan keadaan. Karena di surga itu gak ada beban. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada malam. Betul saudara? Karena penerangnya sendiri adalah Allah Bapa. Pernah dengar di surga ada malam? Tidak ada, saudara. Tapi di bumi ini ada malam. Betul?
Tapi kita terima Yesus Kristus juru selamat kita. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus berdiam secara jasmani, itu yang membuat yang supranatural, yang surga buat di dunia bisa terjadi melalui siapa? Yesus. Dan hari-hari ini saya percaya setiap kita akan terima yang ajaib, akan terima yang ilahi. Tadi kita sudah menyanyikan, kita sudah memuji Tuhan. Kalau kita nempel sama Yesus, percayalah, apa yang Dia alami akan kita alami. Belajar tentang ranting, saudara. Dulu waktu saya di rumah lama saya di Ampera, itu ada pohon mangga, saudara. Dan setiap setahun 2 kali pasti berbuah. Buahnya lebat dan manis. Kalau saya lihat ranting buah itu nempel di dahan atau di ranting? Buah mangga itu ada di mana? Salah, saudara. Nanti ya kalau pulang lihat pohon mangga ya. Buahnya itu nempelnya enggak di dahan atau di akarnya loh, saudara. Temu-temu di akarnya keluar, waduh ada mangga gitu. Bahkan buah durian itu ada di ranting loh, saudara. Kalau saudara perhatikan, betul? Bukan di akarnya, bukan di dahannya yang balokan gede itu. Temu-temu muncul, jangan-jangan itu bisul, saudara. Jangan-jangan itu panu. Jangan-jangan itu, maaf, penyakit. Tapi buah itu keluarnya dari mana? Ranting. Makanya firman Tuhan berkata, berbuah. Karena kita ini adalah rantingnya. Betul? Ranting yang berbuah, dia akan menahan beban. Betul, saudara? Ada ranting yang berbuah malah tambah naik, toeng gitu. Enggak ada. Begitu ada buahnya, ranting itu akan menunduk. Betul, saudara? Akan tambah ke bawah. Artinya apa? Kita harus tahu dari mana kita diambil. Kita harus tahu. Bukan karena rantingnya itu bisa berbuah, tapi karena akar yang ada di dalamnya. Betul, saudara? Dan ranting itu juga harus menahan beban itu. Artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat buat banyak orang, ternyata ada yang harus dikorbankan. Betul? Nature-nya Tuhan, sifat alaminya Tuhan, itu adalah kasih. Coba ngomong kanan kirinya, kasih. Betul, saudara? Seringkali kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau terima pembalikan keadaan dari Tuhan. Tapi sebenarnya kita ini curiga sama Tuhan. Hidup ini curiga terus sama Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu ini bulan ini adalah bulan Purim. Di pertengahan bulan ini. Tapi kayaknya bukan buat saya deh. Mungkin buat orang lain deh. Ya saya terima Purim. Bertahun-tahun kita sudah ikut pergerakan. Dan selalu setiap tahun. Seringkali kita merayakan Purim. Dan Purim selalu dikatakan. Tapi seringkali kita ini curiga sama Tuhan kita. Apa iya sih Tuhan? Apa iya benar Tuhan nyembuhin? Apa iya benar Tuhan berkati? Apa iya Tuhan benar sayang sama saya? Tapi hari ini firman Tuhan berkata, sifat alaminya Tuhan itu adalah kasih. Kalau sifat alaminya iblis itu jahat, penipu. Itu iblis. Tapi sifat alaminya, nature of God, sifat alami yang pertama adalah kasih. Kita mau baca, saudara.
Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat selanjutnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat berikutnya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Supaya kita hidup oleh Yesus. Semuanya karena Yesus. Kita boleh menerima kasih Allah yang supranatural di surga diturunkan melalui Yesus. Jadi kalau kita sudah mengaku dan mendeklarasikan kalau Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, seharusnya kita sudah terima kasih itu. Dan kasih itu yang akan mengubahkan hidup saya dan hidup saudara. Ada dalam firman Tuhan juga berkata, kasih itu menguatkan gereja Tuhan. Kasih itu menguatkan keluarga. Kasih itu menguatkan komunitas. Itu ada ayatnya saudara. Karena sifat alami Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih Tuhan itu adalah agape. Betul saudara? Kasihnya enggak eros atau filia. Enggak menuntut. Tapi kasihnya itu adalah agape. Dia rela mengorbankan dirinya. Dan kalau kita ini sebagai ranting-ranting Tuhan, relakah kita berbuah? Relakah kita mempunyai kasih buat sesama manusia? Sehingga buah kita boleh dinikmati. Seringkali kita berkata, ini buah dari ranting saya. Ngapain saya bagi-bagi ke orang lain? Ingat saudara, ranting gak bisa berbuah kalau gak nempel sama Yesus. Gak nempel sama dahan dan gak nempel sama akar. Hari ini kalau kita mau jadi berkat, biarlah kita mau mengorbankan diri kita. Di hari-hari ini, di hari pembalikan keadaan ini, jadi berkat dimanapun kita berada. Dan saya percaya, kasih agape itu akan kita terima. Amin saudara. Dalam 1 Korintus sudah dikatakan, saya nggak akan bacakan buat saudara. Kasih itu apa? Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah buah-buah roh, keadilan, kebenaran. Biarlah hari ini ranting kita berbuah banyak dan buahnya itu manis. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu sifat dari Tuhan. Nature-nya begitu. Nature-nya begitu. Jangan ada berprasangka sama Tuhan. Firman ini buat saya dan saudara. Seringkali kita ini berprasangka. Seringkali kita ini berpikir, apa iya sih Tuhan? Apa iya sih Tuhan? Tapi nature-nya Tuhan itu adalah kasih. Nature yang kedua, Tuhan itu adalah terang. Betul saudara? Yang pertama, Tuhan itu kasih. Tuhan itu terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Yesus, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat berikutnya.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Nature Tuhan itu terang. Kita sudah terima pelita yang melambangkan terang itu akan menerangi kegelapan. Kemanapun kita pergi, kalau ada Yesus di dalam hidup kita dan Yesus di dalam kita, apapun kegelapan akan jadi terang. Jadi kita nggak usah takut, karena Tuhan itu adalah terang. Lampu ini seperti ranting itu, saudara. Kalau lampu ngomong sama listrik, kamu listrik, kamu nggak punya bolam. Nih saya nih, lampu. Saya punya terang. Bisa terang nggak? Nggak bisa, saudara. Ini harus disambung dulu sama kabel sama listrik. Sama aja hidup kita, saudara. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kalau kita ngomong, ini loh aku, bolam 50 watt atau bolam 100 watt. Bahkan ada yang ngomong, saya ini bolam 5.000 watt. Bisa menerangi semuanya. Percayalah, saudara. Kalau hidupmu nggak tersambung sama yang namanya sumber, yaitu Yesus, hidupmu tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan itu adalah terang. Dialah sumber segalanya. Kalau kita bisa tahu sumbernya, percayalah, kita akan menjadi bersinar terang. Dan pelita kita terus menyala. Karena kita connected, kita nyambung sama Yesus. Amin, saudara. Ayat berikutnya berkata seperti ini. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan saya percaya setiap kita akan jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Pandemi ini mungkin berulang. Sudah gelombang ketiga, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini akan menurun. Bulan Maret ini akan menurun. Itu sudah siklusnya seperti itu. Tapi biarlah kerajaan Tuhan jadi atas Indonesia. Pandemi ini dirubah menjadi endemi. Kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita connected sama sumbernya, apapun boleh terjadi. Tapi Yesus tetap jadi pemenang. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya dan Anda adalah terang dunia. Dan Yesus yang menjadi standar dalam hidup kita. Menjadi ukuran dalam hidup kita. Firman tadi berkata, kita akan dilihat banyak orang. Dan biarlah kita menjadi masterpiece, menjadi standar buat dunia ini. Mungkin orang lain berkata standarnya ini, tapi biarlah hidup kita menjadi standar buat hidup orang lain. Itu loh seperti si A, itu loh seperti B. Dia setiap hari datang ke PW, dia itu percaya Yesus loh. Lihat hidupnya, lihat hidupnya. Biarlah hari-hari ini kita jadi
terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yang terakhir saudara, ada 3 nature-nya Tuhan yang saya dapat. Kalau nanti saudara dapat, silahkan sharing lagi. Tuhan itu adalah hidup. Yang pertama kasih, dia terang. Tuhan itu hidup. Tidak ada kematian di dalam hidupnya. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup ini artinya apa saudara? Di dalam Yesus. Kita tersambung dengan Yesus. Kematian itu bukan cuma kematian secara harafiah. Tapi ketika kita nyambung sama Yesus, itulah hidup yang sejati. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia putus hubungan sama penciptanya. Hari ini, kalau kita putus hubungan, kita jatuh dalam dosa, ternyata sambungan listriknya itu putus loh saudara. Kalau rantingnya putus, berbuah enggak? Enggak berbuah. Di dalam Yesus, Tuhan itu hidup. Amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10 ini adalah ayat yang sangat luar biasa saudara. Dan kata hidup di dalam ini, di dalam terjemahan Konkordan Alkitab, di Wikipedia, hidup ini diartikan dengan kata Zoe, Z-O-E. Artinya apa? Kehidupan yang penuh dengan semangat, kehidupan yang penuh dengan vitalitas, kehidupan dalam kelimpahan, artinya Zoe. Berarti artinya apa? Yesus datang membawa hidup, Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang menyambungkan kita. Kita dulu adalah ranting yang gak nempel, tapi ketika ada Yesus, kita nempel dengan ranting itu. Dan ternyata bukan cuma hidup yang biasa, tapi hidup di atas rata-rata. Karena sifat alami Tuhan adalah hidup. Siapapun saudara hari ini, mari kita tetap berakar, bertumbuh, dan nempel sama Tuhan. Karena sifat alami Tuhan adalah kasih, sifat alami Tuhan adalah terang, dan sifat alami Tuhan adalah hidup. Kita nempel sama Dia, kita akan berbuah lebat, kita akan bersinar terang, dan kita akan mempunyai hidup di atas rata-rata. Karena Dialah hidup itu sendiri. Zoe, itulah sifat alami Tuhan. Selamat berbuah, selamat menikmati pembalikan keadaan, dan selamat menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara sudah sering kali mendengar tentang masa Purim, yaitu sesuatu hal yang dapat dikatakan sesuatu hal yang tidak pernah disangka-sangka, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan. Siapa sih yang menyangka bahwa Esther itu hidupnya bisa dipakai Tuhan untuk mengubahkan keadaan, ya, di mana kematian menjadi suatu sukacita. Nah, saudara tahu bahwa tadi Luki mengatakan kita percaya ini
pandemi akan diubah menjadi epidemi. Walaupun dunia mengatakan ini tambah lama tidak baik, tapi kita percaya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa supaya Tuhan lepaskan dari segala sesuatu. Tadi malam kan saudara dengar adanya hujan dan petir yang sangat menakutkan. Saat itulah saya bangun terus saya mulai berdoa, Tuhan ini hujannya enggak wajar, saya bilang gitu. Dan petirnya enggak wajar. Terus saya tuh sedang berdoa, tiba-tiba muncul di dalam hati saya itu tentang Immanuel, ya, Allah beserta kita, ya. Jadi saya bilang, oh ya Tuhan, dalam keadaan apapun Immanuel, Tuhan itu beserta dengan kita. Dan tadi dikatakan, jikalau Yesus Kristus itu ada di dalammu, kamu akan berjalan di dalam terang, ya kan? Jadi belajarlah tetap pegang Yesus. Karena kalau engkau dan saya di dalamnya ada terang, di dalamnya ada kelimpahan, di dalamnya ada hidup, itu kita nggak usah takut dalam menghadapi apapun. Karena apa saudara? Karena dia hidup, dia terang, dia yang memberikan segala-galanya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Bahwa Engkau itu hidup, Engkau itu terang Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memberikan segala-segalanya buat kami. Engkaulah yang mensuplai kami dalam segala sesuatu. Engkaulah terang dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala-galanya ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat keadaan cuaca yang saat ini terjadi yang kami tidak pernah pikirkan bisa terjadi. Tetapi kami mengucap syukur kami mempunyai Engkau, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jikalau kami tahu Engkau beserta dengan kami tidak akan takut berjalan dimanapun juga. Karena kekuasaan-Mu, terang-Mu Tuhan, kan kehidupan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini untuk keadaan pandemi yang menurut pemerintah sudah mulai menurun. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk doa-doa yang Kau dengar Tuhan. Dan kami sangat percaya perkara-perkara ajaib akan terus Kau kerjakan buat Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk lawatan pulau-pulau. Kalau saat ini anak-anak-Mu, sebagian daripada anak-anak-Mu saat ini sedang pergi ke Sulawesi Utara. Engkau yang akan memprotek mereka. Kau beri kekuatan, kesehatan yang baik supaya mereka dapat menuntaskan tugasnya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk lawatan yang terjadi di pulau-pulau lain. Buat setiap anak-anak-Mu yang dikirim ke sana, buat terjadi lawatan dan tuaian besar-besaran. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden kami. Apapun terpaan, badai apapun yang dilancarkan kepada beliau, biarlah dia tetap seperti batu karang yang teguh, yang tidak goyah, menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk segala sesuatu bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Tadi malam kalau Kau katakan Immanuel, kami percaya dimanapun kami berada, penyertaan-Mu sempurna atas kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mempunyai daya tahan tubuh yang dari surga. Pagi ini kami meminta kepadamu, beri kepada kami daya tahan tubuh yang dari surga Tuhan.
biarlah masuk dalam diri kami, sehingga kami menerima kekebalan yang daripadamu, sehingga semua sakit penyakit apapun menjauh daripada kami, karena tidak bisa memasuki akan tubuh kami. Ada selubung yang daripadamu, yaitu selubung kekebalan yang dari surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Segala puji dan kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta pengurapan yang daripadamu Tuhan. Soalnya Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia ini. Banyak perkara yang kami tidak tahu. Tanpa pengurapan-Mu kami akan tergelincir. Tanpa pengurapan-Mu kami akan salah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Mengurapi mata kami, telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami serta hati kami. Biarlah tetap ada di dalam kontrol dan kedaulatan daripadamu. Biarlah roh keraguan-raguan kami Engkau patahkan Tuhan. Mempunyai iman yang teguh. Kami berdoa, kami urapi akan tangan kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami akan melakukan semua pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah pekerjaan yang Engkau percayakan kami dapat bertanggung jawab terhadap Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kaki kami Tuhan, kami olesi minyak, maka perjalanan kami akan ada di dalam trek yang daripadamu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih buat udara yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.